Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa di malam Jumat ini ketemu lagi di Masta. Dan malam hari ini kita akan berada di program Nightmare Side Spooky Phone. Kita bakal telepon salah satu di antara kamu yang ingin sharing pengalaman seramnya di Spooky Phone Nightmare Side malam hari ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Aden Radio, share, likes, dan komen jika kamu suka video ini. Dan kalau kamu baru pertama kali nonton, Nightmare Side itu selalu ada di setiap hari Kamis malam Jumat jam 8 malam di YouTube channel Aden Radio, di mana kita membahas hal-hal seram, mulai dari cerita-cerita seram dari insan muda yang mau telepon ke sini, atau mungkin bintang tamu kita. Bahkan kita juga kadang explore penelusuran ke satu tempat-tempat seram di Nightmare Side Doku Misteri. Jadi yang harus diingat ketika kamu nonton channel ini adalah jangan nonton Nightmare Side ini sendirian. Halo. Yang kuntilanak itu ada di samping pas mau dibuka. Kuntilanak yang kita... Ini sih aku ya yang ngalamin. Ya, aku balik lagi ke kamar, keesokan harinya mukanya enggak. Jadi kayak ngebelakang gitu, terus kayak Oke, malam hari ini ada Pipit yang mau share pengalaman seremnya di Spooky Phone Nightmare Side. Halo Pipit, apa kabar? halo, Kak Dimas, baik, alhamdulillah. Pipit, lagi di mana nih Pit? Di daerah mana kamu tinggal? Aku tinggal di daerah Jakarta. Jakarta, oh oke, siap. Iya. Dan pengalaman yang mau kamu ceritain malam hari ini, pengalaman sendiri berarti ya, kamu yang ngalamin ya? Aku sendiri yang ngalamin langsung. Oke, boleh kamu ceritain Pit. Jadi kejadiannya itu bulan Agustus, sekitar tahun baru sih kalau nggak salah antara sekitar tahun 2020 kemarin, Agustus 2020. Oke, tahun lalu berarti ya? Tahun kemarin. Nah, terus kejadiannya kan aku jalan, kebetulan ada acara temen aku nikahan di daerah, di daerah ini, aku dari sini tuh naik mobil sama 4 orang temen aku, sama satu lagi mereka bawa anak kecil. Terus aku jalan dari Jakarta itu sekitar sore, sekitar jam 2 jam 3-an. Oh oke. Nah setelah itu aku nggak langsung ke tempat teman aku nih yang nikahan, tapi aku mampir dulu ke pantai, kita main dulu di pantai segala macam. Baru malamnya sekitar jam 7 jam 8-an kita baru on the way ke daerah sana. Tapi kita main pantainya pun sudah di daerah Banten, cuma Bantennya memang agak jauh lumayan. Nah setelah itu pas kita perjalanan ke sana, emang udah malam juga, cuma hawanya tuh udah mulai dingin gak enak juga gitu. Nah pas udah mau mendekati ke arah sana, itu kita ngikutin sama lokasi yang dia kirimin sama Sherlock berarti ya? temen saya ini. Kenapa? Di Sherlock berarti? Iya di Sherlock. Oke. Nah pas di Sherlock ini ternyata yang bawa mobil kan temen saya cowok ya, udah bapak-bapak. Nah udah pasti bawa, dia nunjukin maps tapi malah ke daerah yang sepi banget dan itu kecil banget, cuma muat satu mobil dan itu ngepas banget dan gubuk doang di situ. Oke. Nah di situ kita ada kayak, Pak yang benar, iya benar di sini kok dia bikin itunya, Sherlocknya. Soalnya udah nggak bisa akses ke kanan kiri juga udah nggak ada jalan, jadi memang udah langsung depan tuh gubuk aja gitu. Dan akhirnya kita pun kadang nggak bisa belok kanan kiri, akhirnya memilih mundur aja udah gitu. Benar-benar nggak ada pemukiman warga di situ, nggak ada pemukiman warga. Terus akhirnya kita nggak ada sinyal juga di situ. Nah akhirnya kita mundur terus sampai akhirnya kita nyari dulu ke pemukiman warga sambil nyari sinyal. Nah pas sudah nyari sinyal akhirnya dapet, kita minta untuk dijemput lah gitu kan di daerah mana gitu. Nah pas di gubuk tadi itu udah ada bau-bau bunga gitu. Ada sempat tetap bau bunga.
Nah terus karena kita nggak mau parno dan kita juga di situ ada anak kecil, takut ntar kalau kita parno dia juga ketakutan, jadi kita memilih untuk diem. Nah setelah akhirnya kita dijemput dan itu ternyata tuh lokasinya benar-benar jauh gitu loh Kak. Dari jarak tubuh ini ke tempat dia ini itu masih ada kayak bukit-bukit gunung gitu. Itu jaraknya bisa ada sekitar 10 kiloan lebih, tapi kita bisa nyampainya di situ. Itu yang pertama. Nah terus pas sudah kita akhirnya dijemput sama yang orang dari teman saya itu dijemput, kita ngelewatin bukit kanan kiri yang benar-benar gelap, yang dari pemukiman warga, pemukiman warga hutan gitu, sampai akhirnya dapat di pemukimannya dia gitu, di rumahnya dia. Kita kan disediain rumah nih di rumah bibinya dia. Nah kita disediain rumah di bibinya dia. Memang tempatnya itu jarak antara satu rumah ke rumah lain itu lumayan jauh. Nah kebetulan di rumah sebelahnya dia ini rumahnya kosong, belum jadi, rumah masih dibangun. Nah karena itu posisinya kita udah nyampe, udah malam banget, sekitar jam udah di atas jam 2, jam 2 pagi. Akhirnya kita memutuskan untuk istirahat. Nah tapi temen aku yang lain ini tidurnya tuh pada enggak nyenyak gitu, mungkin karena tempat baru atau gimana gitu kan. Nah pas kebesokan paginya temen aku ini yang cowok yang bawa mobil, dia ngelihat ada yang ngeliatin di pinggiran seberang rumah kita yang kita tempatin. Padahal di seberang itu jurang. Oke, jadi nggak mungkin ada orang berdiri di situ ya? Ada berdiri ngeliatin benar-benar ke arah kita. Padahal itu posisinya di situ jurang yang benar-benar di pinggir jurang gitu. Tapi dia waktu itu belum ngomong. Terus sampai akhirnya kita ikut acara nikahannya dia dan segala macam, kita pulang. Nah terus pas udah malamnya kita ada acara lagi nih di rumahnya dia. Kita mesti naik ke atas bukit gitu kan. Nah terus kita kunci rumahnya itu, kita semua bareng-bareng berempat sama satu anak kecil, kita berangkat duluan, kita jalan kaki karena memang jaraknya nggak terlalu jauh, jalan kaki. Terus dalam keadaan hujan kita jalan kaki. Nah pas udah selesai acaranya, saya milih untuk balik duluan karena kan saya jalannya lama gitu kan. Karena saya jalannya lama, saya milih oh ya udah aku duluan deh gitu kan. Karena saya jalannya lama, aku minta kuncinya aja, kunci rumahnya aja gitu. Okay. Nah aku minta kunci rumahnya aja karena memang jalannya benar-benar gelap. Akhirnya aku nyalain senter handphone. Pakai flashlight ya? Nggak ada lampu-lampu penerangan pinggir jalan itu juga nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi aku cuma mengandalkan dari handphone aja. Nah pas aku nyenternya ke jalan. Aku nggak berani nyenter ke depan juga karena aku takut di jalan kesandung apa gitu. Aku nyenternya ke bawah. Nah pas aku nyenter ke bawah, di depan ada mobil. Nah pas di depan ada mobil, aku langsung matiin dong senternya. Aku nggak enak sama warga situ kan, dikirain mau ngapain nih kok nyalain senter gitu. Aku matiin senter dari handphone aku. Nah jaraknya udah nggak begitu jauh. Udah aku jalan aja udah tanpa senter. Nah setelah itu pas udah mau nyampe, kan tadi di samping rumahnya dia ada rumah kosong tuh Kak yang menjadi. Nah itu aku lihat di ujung mata aku ada bayangan lagi diem di situ. Aku nggak mau lihat, tapi karena anak mataku kayak fokusnya ke samping gitu, ngelihat ke sudut mata itu, akhirnya aku benar-benar dia kayak jalan gitu, bayangan putihnya. Nah, putih ya, bayangan putih ya kamu lihat ya? Itu putih bayangannya, tapi memang kayak cuma nggak kenceng gitu sih Kak, sekelibatannya pun, tapi kayak pelan gitu. Tapi kelihatan gitu. Nah terus akhirnya karena aku udah parno duluan, teman-teman aku pun belum kelihatan kan ada. Aku langsung buru-buru ke rumahnya dia, ke terasnya. Aku nggak berani buka pintu, aku cuma berani doa-doa doang. Terus nggak lama mereka datang.
Nah setelah mereka datang, terus teman aku juga cerita yang tadi ngelihat orang di jurang itu, yang di pinggir jurang, dia cerita kalau dia juga ngelihat. Tapi posisinya dia ngeliat kayak ada yang jongkok. Kalau aku kan kayak ada yang jalan gitu. Kalau dia ngeliat di rumah situ ada yang jongkok gitu. Nah terus pas udah kayak gitu, kita tidur lagi kan, terus saya juga nggak mau cerita, ini belum saya ceritain juga apa yang saya alamin gitu. Tanpa sudah paginya, sudah kita siap-siap mau pulang ke arah Jakarta, baru tuh kita ceritain semua yang kita alami di situ. Sampai akhirnya teman aku juga ada beda orang lagi cerita kalau ada yang manggil-manggil namanya dia di dalam posisi rumah di situ. Padahal di rumah situ dari kita semua ini gak ada yang manggil dia nama itu hanya panggilan nama dari keluarganya dia. Gak ada yang tahu ya. Gak ada yang tahu panggilan itu, tapi dia dipanggil-panggil sampai akhirnya nggak bisa tidur. Ini rumahnya itu bentuknya modern kah atau zaman-zaman dulu? Udah termasuk modern sih, cuma memang maksudnya langsung ke, kalau kita tidur itu menghadap atas langsung ke genteng, jadi dia nggak ada tutupan gentengnya gitu. Jadi langsung ke genteng gitu, tapi memang udah modern jatuhnya sih dia. Iya, bukan rumah-rumah Belanda gitu ya, tapi udah rumah bukan. Berarti mungkin dari daerahnya situ kali ya, yang memang sebelum dibangun rumah itu mungkin itu ada satu daerah atau kayak kebun atau hutan kecil gitulah ya daerah situ kayaknya, terus dijadikan rumah di situ dan ada beberapa sosok-sosok yang dulunya tinggal di sana di kebun itu dan ketika dijadikan rumah itu jadi ada beberapa yang terganggu, sepertinya dia mencolok kemana-mana, dan ketika ada rumah itu ya mereka mencoba untuk beraktivitas layaknya dulu mereka di sana seperti apa, kayaknya sih gitu. Jadi ada terlihat. Dan istilah gini loh Kak, aku setiap ke daerah situ, pokoknya daerah itu pasti selalu aja ada yang diliatin gitu, walaupun nggak kasat langsung, tapi pasti ada aja pengalaman mistis aku di sana gitu. Wah, luar biasa. Karena yang bikin aku deg-degannya tuh aku sendirian, posisi cuma pakai center handphone, dan center handphone udah aku matiin, posisi abis hujan kan jalanan licin ya, karena dia agak curam gitu turun ke bawahnya. Terus pas di sudut mataku aku ngeliat ada bayangan itu sih yang kayak aduh, langsung baca doa aja dalam hati, langsung kayak aduh jangan sampai diliatin ya Allah. Jangan sampai ngebentuk sosoknya itu ya. Soalnya kalau yang cuma aku lihat di rumah kosong itu cuma bentuk bayangan doang, dia nggak ada sosok solidnya tuh seperti apa tuh nggak ada. Tapi dalam hati kecil kamu, menurut kamu sosok itu perempuan atau laki-laki pada saat itu? Kalau menurut aku itu laki-laki. Laki-laki, iya. Laki-laki. Jadi laki-laki dia pakai baju putih-putih seperti itu ya? Kalau dia sih cuma bayangan doang gitu loh Kak. Jadi enggak. Tapi dalam hati kecil kamu kan kayak, oh ini sih sosoknya laki-laki. Maksudnya dari alam bawah sadar kamu, di batin kamu, meskipun kamu yang lihat cuma sekelebat, tapi ketika batin itu ngomong, ini sih laki-laki deh sosoknya, secara nggak langsung sebenarnya laki-laki yang lagi jalan dan lagi ngeliatin aku, merhatiin aku gitu. Kayak lagi jalan nengok gitu ke arah aku. Yes, seperti itu emang gitu. Jadi aku parno sendiri, jadi kalau mau diajak ke sana pun aku akhirnya jadi mikir-mikir lagi, takut kejadian lagi gitu sih. Aduh, serem ya. Ya udah Pipit, terima kasih banyak udah share pengalamannya ya. Oke Kak. Terima kasih banyak Pipit. Selamat malam. Iya, sama-sama Kak. Dan lanjut lagi di Spooky Phone Nightmare Side. Malam hari ini kita ada Dita. Hai Dita, apa kabar? Halo Kak, baik. Oke, Dita, kamu tinggalnya di mana, Dit?
Gimana Kak? Tinggalnya di mana? Di Bandung, Jakarta? Ya, aku di Bandung, di daerah Pagarsi. Oke. Dan pengalaman serem apa nih yang mau kamu ceritain di Spooky for Nightmare Side malam ini? Nah, aku di sini pengen ceritain pengalaman aku yang salah satunya itu sebelum awal corona tahun 2020 bulan Februari. Ya. Nah, jadi awalnya tuh aku ikutan organisasi gitu Kak, namanya Lasrida. Di sekolah berarti nah, ya? Kita itu ngelatih anak-anak SD untuk jadi paskibra. Oke. Nah, awalnya tuh itu latihan kedua di hari Minggu, aku ingat banget. Kita mulai dari jam 6 pagi sampai akhirnya sampai jam 1-an. Nah, dari jam 6 sampai jam 11-an itu kita aman-aman aja Kak, belum terjadi apapun. Nah, tapi waktu mau mendekati azan zuhur, tiba-tiba satu anak itu kerasukan. Oke, siang-siang ya ini ya kejadiannya ya? Iya, siang, jam 12 mau azan zuhur banget, tiba-tiba kerasukan. Nah, udah kerasukan, si anak tiba-tiba pingsan. Dia pingsan, dibawa ke ruang kelas. Di ruang kelas dia sadar, tapi sadarnya tuh dia nggak ngomong apa-apa, jadi kayak ngebatu gitu, tapi matanya tetap kebuka. Oke. Wow. Itu perempuan berarti? Perempuan. Oke. Nah, kita tuh manggil namanya kan. Dek, bangun dek, digituin. Tapi si adeknya tuh malah cuman bengong aja. Sampai akhirnya aku cari tempat yang enak lah buat anaknya tidur gitu kan. Ada sofa gitu di sekolahannya. Kita ke situlah bawa anaknya ke situ tidur. Nah, di situ notabene aku nggak tahu kalau ternyata di sofa itu ada yang nempatin. Ada sosok. Aku ngerasa emang hawanya beda dari kelas-kelas lain, cuman ya mau gimana sih, kan anaknya kasihan ya kalau tiduran di atas meja. Kita pindahin lah ke situ. Oke. Nah, udah kayak gitu, singkat cerita, si anaknya sadar, dia tiba-tiba nangis manggil ibunya. Nangis, terus teman aku tiba-tiba nyanyi Lengser Wengi. Oh, teman kamu tiba-tiba nyanyi Lengser Wengi? Iya, teman aku nyanyi Lengser Wengi. Dan katanya tuh, kata teman aku, itu tuh aku yang nyanyi, bukan dia gitu. Nah, anaknya tuh jalan ke pojokan nih. Sama teman aku dipeluk. Teman aku pingsan, dia dibawa ke kelas. Di kelas kerasukan. Dan kata teman aku pun ikut kerasukan. Oh, berarti bisa dibilang kesurupan massal dong. Karena ya, banyak. Jadi, gimana ya Kak? Yang kesurupannya itu emang bukan anaknya, tapi pelatihnya yang kerasukan. Oke. Ada yang disampaikan nggak pas lagi ada yang masuk itu? Enggak ada yang nyampein. Nah, udah kerasukan si anak satu, ya udah kita bubarin kan semuanya otomatis. Nah, selesai itu kumpul nih Kak semua di rumah aku, kita cerita-cerita. Ternyata aku kerasukan, teman aku kerasukan. Terus dua teman aku kerasukan juga kayak gitu. Dan ternyata bukan cuma dari paskibra yang kerasukan, tapi dari pramuka yang lagi di situ pun ikut kerasukan Kak. Oh, itu lokasinya di mana sih sebenarnya? Di sekolah? Sekolah SD di Lebih Panjang, boleh aku sebut gak sih? Jangan. Jadi sekolahnya itu salah satu SD di sana ya. Kalau dari SD-nya sendiri ini SD zaman-zaman Belanda dulu atau udah SD modern kah? Sebenarnya aku kurang tahu, cuman kata alumni sananya tuh itu dulunya bekas sawah, katanya gitu. Oke, jadi dari sawah terus dibangun. Oke, siap. Selesainya tuh gimana, Dita? Sebenarnya nggak ada ujung sih Kak, soalnya kita pulang, si anaknya tetap sering kerasukan di rumahnya, terus di sekolahannya si hantunya tuh masih pada jahil sampai ngedorong anak dari tangga kayak gitu. Oh gitu, jadi setelah kejadian itu tuh masih terus. Setelah aku usut nih ya, aku tanya-tanyain ke teman-teman, ternyata dari pagi kita tuh nggak ada yang berdoa. Jadi pas mulai kegiatan tuh nggak minta izin dulu? Nggak berdoa. Terus aku tahu juga ternyata dari anak pramuka tuh ada yang mainin jelangkung kayak gitu. Oh, jadi
kepanggil lah ke daerah sana dan akhirnya menyebar. Dan akhirnya setelah aku lihat videonya kegiatan pagi itu, ada satu makhluk yang kerekam. Serius? Serius ada, itu ada. Aku udah nyari di handphone, kayaknya udah kehapus otomatis sama handphone sendiri. Tapi aku udah minta ke tim buat nyari foto atau videonya itu. Boleh kalau ada kamu share ya, nanti kita tayangin juga. Siap, terima kasih Dita udah berbagi pengalamannya di Spooky for Nightmare Side. Itu tadi Dita yang nyeritain pengalaman tentang kesurupan massal. Jadi memang kalau di Indonesia sendiri banyak ya beberapa kasus kesurupan massal yang terjadi. Bahkan saya pun pernah mengalaminya gitu di sebuah daerah di Subang. Waktu itu lagi ospek untuk himpunan, dan ospeknya pun sampai gagal lah acaranya gara-gara ada yang kesurupan. Kejadiannya malam. Waktu itu kita lagi dimarah-marahin sama senior. Dan nanti kalau dari ceritanya tuh nanti tatipnya ya itu marah-marahin kita, terus nanti tatipnya akan dimarahin lagi sama alumni, terus akhirnya jadi konflik dan ujung-ujungnya klimaks selesai. Nah, ketika itu belum nyampe ke sana, ketika kita lagi dimarahin sama tatip gitu, kita disuruh bikin lingkaran, cowok-cowok di luar, cewek-ceweknya di dalam tuh. Jadi si cowok ini harus menjaga si cewek-cewek ini biar gak keambil sama kakak-kakak kelas gitu. Jadi tangan ditarik-tarik apa segala macam, sampai tiba-tiba salah satu cewek, dan ini tepat banget di belakang saya, itu teriak, dan teriaknya tuh melengking histeris yang tinggi banget gitu. Kalau suara itu kayak tinggi, dia teriak melengking, terus tiba-tiba ketawa. Dari ketawa nangis terus. Wah, ini udah gak benar, kesurupan. Diamanin, ditarik, dibawa, dan sampai akhirnya ada beberapa orang lagi yang juga ikut teriak. Dan ya udah, akhirnya jadi kesurupan massal. Kita semua yang masih dalam kondisi biasa itu masuk ke dalam satu tenda dan kita ngaji akhirnya di sana. Dan ketika kita ngaji, itu teriakan-teriakan itu kedengeran bersaut-sautan. Jadi dari satu tenda ke tenda lain itu terdengar teriakan. Jadi yang kesurupannya lumayan banyak lah saat itu. Di saat yang lain pada ngaji, saya coba intip keluar, itu sampai ada yang lagi kayak kakak-kakak senior yang cukup bisa mungkin saat itu lagi kayak bergelut lah dengan sosok ini yang cukup kuat ternyata. Dan ketika saya ngintip gitu, ada pohon-pohon besar di sana, dan terlihat ada yang sedang duduk di salah satu dahan pohon. Duduk, sosoknya perempuan, kuntilanak. Terima kasih banyak insan muda yang sudah share pengalaman seramnya di Spooky for Nightmare Side. Dan kalau kamu punya pengalaman-pengalaman seram yang mungkin ingin kamu share, kamu bisa kirim nomor telepon kamu melalui email ke nms@ardenradio.com atau langsung direct message ke Instagramnya @ardenradio. Dari pengalaman-pengalaman yang kamu dengar barusan tadi, mungkin kamu juga pernah mengalaminya, seperti dipanggil oleh satu sosok yang tidak terlihat, tapi dia manggil nama kamu sendiri yang orang lain tuh nggak tahu deh. Itu pernah ternyata kejadian di Arden Radio. Jadi waktu itu ada satu penyiar yang mungkin sekarang udah nggak di Arden, itu namanya ada GG ya. Dia itu siaran malam Riau juga dan Siliwangi juga. Nah, jadi suatu ketika kita tuh nggak pernah tahu nama aslinya atau nama panggilan di rumah menurut keluarganya siapa. Yang kita tahu nama dia adalah GG gitu. Ternyata GG itu nama panggungnya dia. Jadi siaran lagi bacain request atau bacain topik dan lain-lain, tiba-tiba dari headphone ruang siaran itu ada sosok suara ya, tidak terlihat sosoknya, cuma ada suara di headphone-nya dia doang. Waktu itu dia lagi siaran sendiri, suara perempuan dan manggil nama aslinya dia, Galih. Dan saat itu dia kaget karena gak ada yang tahu, dan dia gak pernah cerita kalau nama aslinya Galih. Dan suara itu seperti perempuan yang sudah lumayan berumur, bilang di
headphone-nya itu Galih katanya. Dia langsung buka headphone, kaget, dia lari keluar. Kenapa? Ada yang manggil nama. Dan dia udah yakin gak mungkin yang manggil namanya anak-anak, karena anak-anak gak ada yang tahu. Taunya itu adalah GG. Ada yang manggil nama, dan manggil nama si gua Galih. Merinding dia. Dan suaranya mungkin ketika dia dengar, dia sepertinya kenal suara itu. Wah, jadi kejadian serem nih di Arden Radio. Satu lagi sih, ini mungkin bukan suara, tapi yang menarik, beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Selasa kalau nggak salah, ada satu staff dari Arden Radio. Dia seorang marketing agency ya. Kantornya itu di lantai 2. Nah, dari kantornya lantai 2 itu ada jendela yang menghadap ke arah luar lapangan basketnya Arden Radio. Jadi di jendela itu kalau kita lihat keluar langsung ada lapangan, ada halaman belakang, dan nggak ada pijakan kaki apapun di situ. Dan ini kejadiannya pagi-pagi, insan muda, sekitar jam 9 atau setengah 10 pagi. Staff ini lagi ngetik di ruangan sendirian kebetulan. Dia lagi ngetik di laptopnya, tiba-tiba dari jendela luar lantai 2 itu ada yang lewat sekelebat, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, normal, seperti orang berjalan. Dan itu adalah si Merah. Jadi yang dia lihat ada kain merah melayang seperti berjalan lewat di jendela luar, dan itu di lantai 2. Dan gak mungkin ada orang yang ada di sana. Gak ada orang yang jahil juga, ngapain gitu pagi-pagi jahil kain gitu, dan gak ada akses juga buat naik ke sana. Dia langsung lari dan panik, dia bilang, saya lihat si Merah. Dan itu kejadiannya pagi-pagi di Arden Radio. Luar biasa. Terima kasih banyak insan muda yang udah nonton Spooky for Nightmare Set malam hari ini. Sampai ketemu lagi di Spooky for Nightmare Set selanjutnya. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton Spooky for Nightmare Set ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.